Nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama yang membahas tentang budaya, spiritual, meditasi, dan leluhur Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Terutama lagi semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, sebelum saya menginjak ke video berikutnya, saya ingin menyampaikan, silahkan kalau video ini bermanfaat bisa di like, subscribe, komen, dan share agar tetap berkembang dan saya lebih semangat untuk membagikan konten-konten tentang budaya, leluhur, dan spiritual serta meditasi. Hubungannya apa? Hubungannya untuk mempermudah, memberikan pencerahan kepada sedulur semua agar bisa lebih memahami diri sendiri. Sebelum kita move on, kita move in dulu. Karena saya menyadari saat ini lebih banyak orang terlalu move on sehingga lupa dirinya sendiri bagaimana. Nah, di video-video saya membahas tentang pencerahan, bagaimana menemukan diri sendiri, bagaimana melangkah sesuai dengan guru sejati, sehingga hidup tidak hanya asal hidup, tapi hidup juga nguripi. Apa maksudnya? Nanti akan saya bahas. Baik, sedulur semua, dalam video ini saya ingin membahas tentang metode pemula untuk mempelajari spiritual. Dan tentunya yang aman dan juga mudah diterima masyarakat sekarang yang di era kemajuan yang butuh apa-apa harus realistis, bisa masuk logika, bisa masuk nalar. Jadi yang pertama, saya bagikan bahwa manusia itu secara mudahnya dibagi menjadi 3, yaitu jasad fisik, suksma, dan atman. Nah, ketiganya ini diikat oleh nafas, sehingga nafas menjadi acuan dalam kehidupan bahwa orang ini masih hidup atau tidak. Jadi nafas ini adalah pengikat ketiganya. Fisik, kita bisa melihat fisik kita. Kemudian suksma. Suksma ini dilihat dari apa? Kadang kita bingung, ada suksma, ada jiwa, ada macam-macam lah, eter sebutannya. Tapi di sini kita sederhanakan. Suksma itu adalah yang mempengaruhi pikiran. Suksma ini yang mempengaruhi pikiran. Sekali lagi, ada badan fisik, badan suksma, dan badan atman. Nah, suksma di sini adalah yang mempengaruhi pikiran atau bagaimana pikiran itu bekerja. Kemudian yang ketiga, atman atau roh pancaran ilahi. Itu berada di mana? Itu berada di hati. Jadi ada 3 garis besar manusia terdiri dari fisik, pikiran, dan hati. Nah, apakah kita bisa mengendalikan hati? Tidak. Karena hati sebenarnya penuh kasih. Dan kadang ungkapan hati itu tidak didengarkan karena sibuknya pikiran. Nah, pikiran bisa dipengaruhi enggak? Bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan nafsu atau yang berada di perut.
itu adalah nafsu. Makanya kalau kita sering mendengar sedulur papat limo pancet, itu ada di mana? Nah, sedulur papat itu ada di perut. Jadi kalau orang tua dulu menyarankan untuk puasa, puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, tapi fungsinya juga menahan, mengontrol kebutuhan perut dengan baik. Jadi jangan sampai bingung, sedulur papat itu ada di mana, atmanya di mana, suksmanya di mana, fisiknya bagaimana. Nah, ini saya sederhanakan agar mudah diterima oleh para spiritualis muda yang baru ingin mendalami spiritual. Bagaimana dengan agama? Agama itu penting. Karena agama adalah pijakan awal untuk mencapai ke spiritual. Agama harus kita pelajari. Harus kita dalami. Nah, konteks pelaksanaan dari agama itu adalah spiritual. Jadi, menjalankan semua perintah agama, larangan agama ke dalam suasana kenyataan sehari-hari itu adalah spiritual. Jadi mudah dipahami ya, bagaimana spiritual itu. Nah, banyak orang pintar beragama tapi jarang orang pintar spiritual karena konteks agamanya hanya sampai di kulit, tidak mendalami lebih jauh. Kalau mendalami lebih jauh, maka akan ketemu sama dengan spiritual. Dan kalau sudah spiritual, mereka tidak memandang agama. Karena kita adalah berasal dari satu. Setiap makhluk itu punya pancaran ilahi. Jadi kita semua sama. Ada pepatah menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri. Iya, karena kita adalah satu sumber, yaitu roh ilahi. Nah, ini yang disebut manunggaling kawula Gusti. Tapi banyak yang menyalahartikan bahwa kita bersatu dengan Tuhan berarti kita Tuhan. Bukan. Gusti bagusing ati itu adalah ada Gusti jasad kecil, ada Gusti jasad ageng. Jagat kecil itu adalah Gusti yang berupa pancaran tadi berada di setiap makhluk. Sedangkan Gusti yang mengatur semua ini, alam semesta ini adalah Gusti yang berada di jagat ageng. Jangan lupa, kita masih berada di wilayah jagat ageng juga. Jagat besar atau alam semesta. Jadi kita ini merupakan kesatuan, sama-sama jasad alit, kemudian kita menyatu, membuat sinkronisasi, perubahan dunia, peradaban, dan macam-macam agar selaras. Tapi kita jangan lupa bahwa ada Gusti Tuhan yang mengatur alam semesta, jagat ageng. Jadi hukum alam itu terpancar oleh alam semesta. Itu dari pancaran ilahi yang utama. Jadi kalau manusia menganggap bahwa dirinya Tuhan, artinya mereka sudah mendahului kehendak yang kuasa yang lebih besar. Dan di atas langit selalu ada langit. Itu yang selalu ditanamkan oleh leluhur kita. Kemudian, tahap berikutnya adalah kita harus bisa memayu hayuning diri. Bagaimana kita bisa memayu hayuning diri? Kita sering berkomunikasi dengan pancaran ilahi yang ada dalam diri kita. Hati kita, jangan selalu menggunakan pikiran. Jadi sebetulnya hati ini sudah memberitahukan segala yang harus kita lakukan, tapi tertutup oleh riuhnya pikiran. Jadi yang pertama kita menghayung-hayuning diri dulu. Dengan mandi yang bersih,
berpakaian yang pantas, itu simbol memayu hayuning diri. Sering kita bermeditasi, sering kita merenungkan, kontemplasi atau koreksi diri sendiri, itu adalah memayu hayuning diri. Setelah memayu hayuning diri, kita baru memayu hayuning sasomo. Jadi kita membina hubungan yang baik dengan sesama semua makhluk. Agar apa? Bahwa mereka juga pancaran dari ilahi, sama seperti kita. Kemudian berikutnya adalah baru memayu hayuning bawono. Bawono itu alam, bisa disebutkan negara, bisa disebutkan kota atau alam semesta dunia. Nah, bagaimana kita harus melalui mengayu hayuning bawono? Kita harus melalui proses dari mengayu hayuning diri dulu. Setelah diri baru sesama, sesama baru bawono. Tapi sekarang modern ini rata-rata belum memayu hayuning diri, sudah berkeinginan memayu hayuning sesama, sudah berkeinginan mengayu hayuning bawono. Saya kira itu terlalu berlebihan sehingga tidak akan dapat esensinya, sehingga hanya akan ngawur. Karena apa? Ego masih terlalu tinggi sehingga mengayu hayuning sesama dan bawonnya sesuai dengan kehendak dia. Nah, ini yang salah. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa mendengarkan hati? Satu-satunya jalan adalah kita berbicara dengan diri kita sendiri. Sering-seringlah berbicara dengan diri kita dalam keadaan sendiri. Karena orang itu nampak asli sifat dan wataknya ketika sendiri, bukan ketika ada satu dua orang, tapi ketika sendiri. Jadi kenapa orang-orang spiritual lebih suka menyendiri? Karena dia selalu koneksi dengan dirinya sendiri. Dia berkomunikasi, mendengarkan kata hati, didukung lagi dengan meditasi atau semedi. Itu nanti kata hati akan terpancar keluar dan kita bisa mendengarkannya. Nah, kalau sudah menemukan itu, artinya panjenengan sudah menemukan guru sejati, sehingga hatilah nanti yang akan menuntun langkah panjenengan ke depannya. Guru sejati itu tidak perlu dicari keluar. Tuhan Allah itu tidak perlu dicari keluar. Karena ada di dalam diri. Nah, ini yang tidak didapatkan dari pelajaran-pelajaran di sekolah. Karena sekolah itu adalah bisnis, sudah menjadi lembaga bisnis. Jadi orientasi sekolah sekarang itu adalah bisnis. Hanya memajukan di bidang satu ilmu saja kepada anak-anak kita, tidak kesemuanya. Jadi tidak memiliki kecerdasan, tapi hanya kepintaran. Nah, untuk mencapai kecerdasan harus kita berkoneksi dengan hati dan diri sendiri kita. Sehingga nanti kita akan diberitahu sendiri oleh alam. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari. Demikian sedulur, ini secara mudahnya untuk belajar spiritual. Karena seperti video-video saya sebelumnya, bahwa kita sekarang ini bukan ke arah kemajuan, tapi kemunduran. Lebih maju leluhur kita yang dulu. Karena leluhur kita yang dulu selalu berdasarkan kata hati dan penyelarasan dengan alam. Sedangkan kita sendiri sekarang ini berdasarkan apa yang ada di pikiran kita.
Semoga bermanfaat dari saya yang kecil ini, dan tetap dukung channel saya. Jangan lupa dengan berikan komentar, like, dan subscribe agar channel saya bisa terus berkembang. Dan kepada teman-teman semua spiritual, ayo majukan spiritual Nusantara. Kita bersama-sama, tanpa lelah, tanpa pamrih, kita harus berbagi kepada generasi muda agar tidak terlalu tersesat seperti yang sekarang ini, dan mudah dibohongi, mudah ditipu daya, mudah diperdaya oleh keadaan, dan terutama mudah sekali diperkosa hak dan pikirannya oleh materi. Demikian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 Matur Nuwun.